bagi Tuhan. Haleluya. Kau sungguh ajaib Tuhan. Kau sungguh luar biasa, puji Tuhan. Sungguh luar biasa perbuatan Tuhan saat ini pagi kita jemaat-jemaat yang ada. Kita bisa menikmati lagi satu sukacita yang luar biasa. Satu suasana yang indah. Bagaimana perkenanan Tuhan bagi kita saat ini, kita bisa lagi datang beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Bagi yang di rumah, mari bersama-sama kita menikmati sukacita hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka hati kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Perbuatanmu sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh, amin. Haleluya Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan. Yes. Kasih Tuhan, pujian hormat bagimu. Haleluya. Oh. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya. Oh, amin Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi angkat pujian ini, katakan amin. Tak terukur, amin, kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diri. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sama-sama katakan, oh layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah, amin, dengan segenap hatiku. Layaklah, amin, Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Oh, sekali lagi angkat pujian ini. Amin Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Oh layaklah, oh amin, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah, amin, dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan, oh layaklah Kau Tuhan, amin, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Haleluya. Oh layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Amin Tuhan. Oh, haleluya. Oh, katakan
Oh, 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 haleluya. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah, amin, Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa, sekali lagi, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya, amin Tuhan. Kami yang berada dalam kerajaan sorga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu ya Bapa. Kami memuji mengagungkan Engkau di pagi hari ini atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami. Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Bukti nyata ya Tuhan, kami boleh ada, kami boleh kuat, ini semua karena pertolongan Tuhan. Kasih Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami. Terpuji-pujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Layaklah kami sembah Engkau ya Tuhan. Layaklah kami muliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami mau berbakti kepadamu, kami sadar ya Tuhan, kami penuh dosa dan pelanggaran. Ampunkan kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami yang seringkali kami perbuat melawan kehendak Bapa di sorga, baik sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan, lewat perkataan, perbuatan, bahkan tingkah laku kami. Ampunkan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mengurapi setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini, mulai dari musik, song leader, singers, bahkan pemain rebana yang ada, para pendoa, bahkan hamba Tuhan yang sebentar akan mengabarkan kabar keselamatan daripada Tuhan. Biar semua tetap tinggal dalam urapan kasih Tuhan, sehingga benar-benar ya Tuhan peribadatan pada pagi hari ini boleh menjadikan kami berkat ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami beribadah, maka roti makanan kami, minuman kami, bahkan sakit penyakit kami akan dilalukan. Terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa. Terpuji-pujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Engkau ambil alih tempat ini ya Tuhan. Jalannya ibadah ini mulai dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya, biar boleh jadi seturut kehendak Tuhan sendiri. Berkati kami semua ya Tuhan, baik para pemirsa umat-umat Tuhan yang sementara menyaksikan live streaming ini ya Tuhan, lewat peribadatan di pagi hari ini, bahkan kami yang ada di tempat ini, berkati kami, urapi kami semua. Kami siap beribadah Tuhan di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi kita berikan sorak-sorak yang luar biasa untuk Tuhan. Haleluya, luar biasa Engkau Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita bebaskan roh kita pada pagi hari ini. Kita menikmati lagi sukacita yang luar biasa bersama-sama dengan jemaat. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita hanya berikan senyum kiri kanan saja. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Oh, ada pakai masker semua Kang. Haleluya. Oh.
biasa Tuhan. Ya. Dan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dikatakan ajaib Kau Tuhan. Amin. Oh, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. Amin. Layak berkuasa melintas segalanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin Tuhan. Luar biasa. Sekali lagi angkat pujian. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan. Amin Tuhan. Katakan megah bagi segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Oh, katakan amin. Oh, ajaib Kau Tuhan. Yeah. Ajaib Tuhan. Amin. Agung dan perkasa. Kau sumber. Amin. Layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib. Oh, ajaib Kau Tuhan. Amin Tuhan. Oh, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa memerintah selama. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Oh Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Amin. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Yes. Oh, haleluya. Oh, amin Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa dan memerintah. Amin Tuhan. Yesus Kau ajaib. Ajaib Kau Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Kau sumber menanganku. Layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Raja mulia. Haleluya. Raja mulia. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Kita masih tinggikan Dia. Amin. Haleluya. Oh, amin Tuhan. Haleluya.
bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Amin. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku. Yang beri, katakan, kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Yes, oh, yes. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Sekali lagi katakan, oh, amin Tuhan. Katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia Raja, oh, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidup. Katakan, kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Hey, haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasihmu tiada tara. Katakan, agunglah, oh, agunglah perbuatan Tuhan, kau sungguh luar biasa. Oh, kau teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasihmu tiada tara, engkau Tuhan Rajaku. Haleluya. Oh, oh, amin Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Bersama-sama kita menikmati sukacita hadirat Tuhan. Sekian lama kita beribadah di rumah, dan saat ini kita datang di gereja. Mari milikilah kerinduan yang seperti dulu kita mempunyai kerinduan untuk tetap beribadah di gereja. Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jangan menjadi seperti dulu lagi. Kita mempunyai satu beban yang luar biasa saat ini. Mari kita bawa dalam gereja. Biarlah bersama-sama kita menikmati kuasa hadirat Tuhan. Amin Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Syukur untuk setiap rencanamu, amin, dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Katakan, ku ucapkan berkat untuk Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu
yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Syukur. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu dan rancangan-Mu yang mulia dalam setiap tubuh, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Kuucapkan berkat, kuucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas sekali lagi bagi bangsa ini. Oh, bagi bangsa ini. Oh, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini doa kami Tuhan. Kami terus terbeban untuk bangsa kami Tuhan. Kami terus terbeban untuk Indonesia Tuhan. Sebab Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Ada rencana yang indah untuk Indonesia, amin. Kami percaya itu semua Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Amin. Oh, Sena in the highest, and our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, amen. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, oh, Hosanna, oh,
Tuhan atas semua berkat dan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga Engkau boleh kumpulkan di tempat ini, tidak lain dan tidak bukan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau boleh buka ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mau ampuni kami, layakan kami untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Buat hamba-Mu Tuhan, biar Engkau memberikan akal budi hikmat kepadanya Tuhan, agar hanya nama-Mu yang dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu pada pagi hari ini, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Mika Pedo. Kami persilakan. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada pada saat pagi hari ini. Bersyukur dan berterima kasih buat anugerah rahmat Tuhan yang besar yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita semua yang ada saat pagi hari ini. Tidak berlamaan, pembacaan kita saat pagi hari ini yang saya ambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-51. Kitab Yesaya pasal yang ke-51, kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kitab Yesaya pasal yang ke-51 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lembaga kita memberikan satu judul, kata-kata penghibur untuk Sion. Saya akan bacakan, saudara simak dalam Alkitab saudara. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantara seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Haleluya. Terima kasih buat gembala yang telah mempercayakan pada saya pada pagi hari ini untuk membawakan kebenaran firman Allah. Dan saat pagi hari ini saya akan memberikan suatu tema atau sebuah tajuk dari perenungan kita di pagi hari yang berbahagia ini, yaitu tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Saya akan memberikan satu judul, tidak ada yang mengalahkan Tuhan. Nah, di ayat yang pertama dikatakan di sini, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepadanya lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Saudara, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah. Ayat ini juga ditujukan kepada orang-orang yang memiliki sebuah beban yang berat. Ayat ini juga diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Dan ayat ini ditujukan juga kepada orang-orang yang ada di dalam mencari Tuhan. Saudara, sesuatu yang sangat menarik di ayat yang pertama di bagian al dikatakan seperti ini. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Ternyata ditujukan kepada orang yang mengejar, saudara. Kalau kita ambil dari kata dasar mengejar, artinya kejar, artinya memburu, artinya juga berlari, artinya juga mengusahakan dengan bersusah payah. Berarti ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang memburu hadirat Tuhan di hari-hari ini. Orang-orang yang sementara berlari mengejar kebenaran firman Tuhan di hari-hari ini. Saudara, di mana posisi kita di hari-hari ini? Apakah kita hanya berlengah-lengah, ataukah ayat ini tidak tertuju kepada kita? Tetapi saya percaya pada saat kebenaran disampaikan, kita sudah ada di dalam posisi tersebut, bahwa kita sementara berlari dan menuju kepada sesuatu panggilan Tuhan, yaitu mengejar kebenaran, saudara. Karena itulah suatu hal yang kita harus ketahui di hari-hari ini, bahwa hanya kebenaran yang akan memampukan kita bisa mengenal sesuatu yang ilahi. Karena nilai kebenaran itu adalah datangnya dari Allah dan tidak dikerjakan oleh manusia, tetapi lahir dari Allah untuk kepada suatu individu yang mau dan tunduk kepada suatu otoritas surgawi. Dan di ayat yang berikut, saudara, dikatakan,
hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepadanya lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Di situ juga dikata mencari. Mencari artinya berusaha untuk mendapat. Orang-orang yang berusaha untuk mendapat Tuhan, artinya berusaha untuk mendapat hadirat Tuhan di hari-hari ini adalah orang-orang yang mampu menikmati hadirat Tuhan di hari-hari ini. Saudara, hadirat Tuhan ada di tempat ini, saya percaya. Dan inilah satu langkah yang tepat bagi kita untuk ada dalam posisi mencari Tuhan di hari-hari ini. Karena itulah suatu perikop yang sangat menarik. Karena itulah suatu modal bagi kita untuk menjadi seorang orang yang kuat di hari-hari ini. Sehingga kuasa Tuhan bermanifestasi dalam kehidupan kita. Sehingga kuasa apapun yang ada dalam dunia tidak akan mampu mengalahkan kuasa pada saat kuasa hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Karena di ayat yang berikut dikatakan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepadanya lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Saudara, inilah suatu predikat yang luar biasa kepada orang-orang yang percaya bahwa kita terpahat di dalam gunung batunya Allah. Artinya kita adalah orang-orang yang sudah dimateraikan oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang betul-betul hidup di dalam panggilan Tuhan di hari-hari ini. Jadi milikilah sebuah kerinduan, yaitu tetap kejar hadirat Tuhan di hari-hari ini. Tetap mencari Tuhan, karena itulah suatu tuntunan Tuhan bagi kita, supaya kita menjadi umat-umat Tuhan yang dikatakan di ayat yang pertama, dengarlah aku, kata firman Tuhan. Saudara, di ayat yang kedua dikatakan seperti ini, pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Saudara, apa nilai kebenaran yang kita bisa petik dalam penjelasan di ayat yang kedua ini? Tetapi inilah sebuah hal yang mengingatkan bangsa Israel. Dari mana mereka dipanggil, dari mana asal-usul mereka, bagaimana cara kerja Allah membentuk bangsa mereka, bagaimana Allah memberkati mereka. Diangkat dari sebuah keluarga yang dikatakan keluarga Sarah dan Abraham. Kita tahu cerita tentang Sarah dan Abraham, bahwa keluarga ini adalah keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan, walaupun dibentuk dalam kemustahilan. Saya katakan tadi bahwa dibentuk dalam kemustahilan, karena usia Abraham pada saat itu, pada saat diproklamirkan bahwa dia memiliki keturunan dalam usia yang sangat lanjut. Bahkan Sarah pun dalam usia yang sangat lanjut. Secara manusia tidak akan mungkin untuk bisa melahirkan, dan tidak akan mungkin bisa melihat sesuatu nilai dari perkataan Tuhan. Tetapi di dalam hal-hal yang kita bisa pelajari dalam kasus Abraham dan Sarai, karena dia memiliki iman. Jadi anak-anak Tuhan di hari-hari ini memiliki sebuah percaya, diangkat dari sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tiada sesuatu pun yang mustahil. Dalam era saat-saat ini saudara, dalam situasi yang saat-saat ini, mungkin kita ada dalam situasi yang sama. Perkataan firman ini membangun iman kita di saat-saat ini. Mana mungkin Tuhan akan pulihkan kita dalam kondisi apapun. Kita kehilangan pekerjaan, mungkin juga kita kehilangan segala-galanya. Tetapi kalau kita percaya bahwa jikalau firman yang menyampaikan, dan itulah suatu nilai kebenaran yang kita percaya, maka sesuatu yang mustahil akan menjadi mungkin bagi Allah. Dan ini yang terjadi, dan untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak terpuruk kepada keadaan mereka, supaya membangkitkan iman mereka dan membangkitkan semangat mereka bahwa kalau Tuhan yang beracara, kalau Tuhan yang bertindak, sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi jikalau Tuhan yang kerjakan, maka sesuatu itu akan menjadi mungkin bagi orang-orang percaya. Saudara, Sarah dalam kapasitasnya sebagai manusia yang sudah di dalam keadaan yang lanjut usia, tetapi bisa melahirkan bangsa yang besar. Lahirlah bangsa Israel. Saudara, ini juga yang mengingatkan kita kepada orang-orang percaya di hari-hari ini. Apa letak iman kita di hari-hari ini? Apa dasar kita untuk bisa berharap? Dan kita kembali, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mengejar Tuhan akan membangkitkan sesuatu yang dipandang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan akan dikerjakan sesuatu yang baik. Karena di ayat yang berikut, di ayat yang kedua di bagian C dikatakan seperti ini. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Kuncinya, karena Allah sendiri yang memberkati, dan Allah sendiri yang mengizinkan keturunan itu lahir dari seorang Sarah, walaupun dalam keadaan yang tidak mungkin, saudara. Kita tidak akan di ayat yang kedua, tetapi kita di ayat yang ketiga menjadi pokok perenungan kita yang sangat mendalam di pagi hari ini. Dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantara seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu.
yang nyaring. Di ayat yang ketiga dikatakan, sebab Tuhan menghibur Sion. Dikatakan di sini, sebab Tuhan yang menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Saudara, kalau kita membahas dan melihat dalam cerita ini, saudara, dalam tulisan di Hosea kepada umat-umat Tuhan yang ada di pembuangan, dikatakan di sini, sebab Tuhan yang menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Saudara, dalam kondisi umat Tuhan pada saat itu bukan berarti bahwa ayat ini ditujukan kepada umat Tuhan yang sementara merasakan berkat Tuhan, kepada umat Tuhan yang sementara dalam keadaan yang mungkin dalam keadaan zona nyaman. Tetapi kata penghiburan ini ditujukan kepada umat Tuhan yang mengalami, yang dikatakan kalimat Alkitab, yang mengalami reruntuhan. Kata reruntuhan di sini berbicara tentang sesuatu yang sudah ambruk, sesuatu yang sudah hancur, sesuatu yang tidak akan bisa diperbaiki. Tetapi Tuhan memberi penghiburan kepada mereka supaya mereka mengingat bahwa dasar mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan adalah intinya karena mereka telah dipanggil oleh Tuhan. Saudara, mungkin kita seperti dalam kasus saat ini, kita dalam keadaan yang mungkin sudah dalam keadaan reruntuhan hari-hari ini. Ada sesuatu yang runtuh, secara manusia tidak akan mungkin kita bisa bangun kembali. Tetapi jikalau Tuhan menghibur kita, mengingatkan kita bahwa ada sosok yang mampu untuk membuat reruntuhan itu kembali kepada suatu posisi yang semula, yaitu Tuhan. Asalkan kita peka di hari-hari ini untuk tetap hidup di dalam tuntunan Tuhan yang benar, yaitu hidup di dalam penyertaan Tuhan. Mungkin kita berkata, kenapa Tuhan izinkan reruntuhan? Ini yang menjadi soal. Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel harus ada dalam pembuangan? Kenapa bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan ada di dalam keadaan yang terpuruk pada saat itu? Supaya mereka belajar bahwa di dalam kasus tersebut kuasa Tuhan menjadi sempurna dan Tuhan akan memperlihatkan dan mendemonstrasikan kuasa kepada orang-orang yang mencari dan mengejar Tuhan pada saat itu. Intinya terletak kepada diri kita, saudara. Intinya terletak kepada hati kita. Jikalau kita mampu meresponi sesuatu yang baik daripada Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita kepada suatu pengenalan yang sejati. Di ayat yang berikut dikatakan, Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantara seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyanyi. Saudara, mungkin saudara akan merasa heran mendengar ayat ini. Dikatakan, Ia membuat padang gurun seperti taman Eden. Saudara, orang kalau dalam keadaan masalah, memang dalam keadaan masalah, saudara. Kalau orang dalam keadaan mengalami reruntuhan, seperti itulah realita yang dihadapi. Tetapi dalam kalimat ini, saudara, tidak seperti itu. Kalau Alkitab berkata, orang yang dalam keadaan reruntuhan, ya otomatis akan memiliki reruntuhan dan akan terpuruk. Tetapi di dalam kata penghiburan ini, Tuhan mampu mengubah padang gurun menjadi taman Eden. Kalau berbicara tentang taman Eden, ada berbicara tentang sebuah taman yang indah. Mana mungkin kita bisa merasakan taman Eden di dalam keadaan padang yang gersang, dalam keadaan suasana yang sulit. Kalau kita berbicara tentang padang gurun, berbicara tentang kilas balik dalam perjalanan orang Israel. Orang Israel bukan diceritakan dalam Alkitab bahwa orang Israel di padang gurun mati karena kelaparan. Tidak seperti itu, tetapi orang Israel mati karena memberontak kepada Allah, bukan karena mati kelaparan. Solusi-solusi yang Tuhan berikan kepada orang Israel di padang gurun, mereka kehabisan makanan, Tuhan kirim mana. Mereka kehabisan air, Tuhan kirimkan air. Mereka dalam keadaan kedinginan, Tuhan kirimkan tiang api. Mereka dalam keadaan kepanasan, Tuhan kirimkan tiang awan. Mereka dalam keadaan yang sulit apapun, berbahaya apapun, Tuhan memberi solusi kepada mereka. Jadi inilah yang Tuhan izinkan kepada orang-orang percaya pada zaman itu, supaya Tuhanlah yang menjadi inti kebahagiaan orang-orang pada saat itu. Walaupun kita mungkin seperti yang diperhadapkan di dalam situasi saat ini, kita mengalami yang namanya padang gurun dalam bentuk yang mungkin tidak dalam bentuk fisik, tetapi padang gurun yang kita hadapi dalam bentuk yang mungkin realita kita diperhadapkan dengan kesulitan ekonomi mungkin. Kita diperhadapkan dengan mara bahaya mungkin. Kita diperhadapkan dengan rasa takut hari-hari ini. Tetapi jikalau kita percaya kepada Tuhan, situasi tersebut akan bisa diubahkan seperti kita ada di Taman Eden. Untuk bisa mengubah hal itu, saudara, tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Bagaimana kita mampu memindahkan suasana hati yang galau kepada sesuatu yang tentram.
Bagaimana kita bisa memindahkan suasana hati yang dalam keadaan yang mungkin dalam keadaan yang betul-betul terpuruk kepada sesuatu yang aman. Tidak akan bisa dikerjakan oleh manusia. Tetapi jikalau kita belajar untuk mengejar Tuhan dan mencari Tuhan, sesuatu yang sulit, padang gurun yang gersang sekalipun yang kita hadapi hari-hari ini akan menjadi seperti taman Tuhan. Akan seperti taman Eden, ada suatu kesukaan yang besar, ada suatu kegirangan yang besar. Karena puncak kebahagiaan kita bukan kita letakkan kepada sesuatu yang kita nikmati. Saudara, memang sangat sulit saudara untuk menggeser dari suasana aman kepada sesuatu reruntuhan saudara. Dalam konsep Alkitab, dalam konsep pembelajaran kita hari-hari ini saudara. Sangat sukil saudara, kalau orang sudah dalam keadaan zona nyaman, sudah terus dipindahkan kepada sesuatu zona yang tidak nyaman. Inilah suatu perjuangan iman saudara. Yang dahulunya orang berkelimpangan harta, berkelimpangan materi, tapi dalam suasana sekejap dipindahkan kepada sesuatu hal seperti padang gurun. Tetapi orang yang di dalam Tuhan tidak akan mempersoalkan hal tersebut. Orang yang di dalam Tuhan akan selalu bersuka cita di dalam hal tersebut. Saudara, milikilah pengenalan yang akan Tuhan. Saya katakan tadi, letak kebahagiaan kita ada di dalam Tuhan. Jikalau letak kebahagiaan kita letakkan kepada harta, jikalau kebahagiaan kita letakkan kepada kekayaan kita, kepada status sosial kita, kepada sesuatu yang mungkin kita banggakan, jikalau itu digeser, kebahagiaan itu pun bisa hilang kepada saudara. Tetapi kalau kita meletakkan kebahagiaan kita di dalam hadirat Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan, walaupun sesuatu yang duniawi diambil dalam kehidupan kita, tetapi kita masih punya hadirat Tuhan, kita tetap mampu merasakan taman Tuhan di hari-hari ini. Kita masih bisa merasakan taman Eden di hari-hari ini. Sesuatu yang mungkin kita berkata, mana mungkin kita bisa merasakan suasana sorga, suasana taman Eden di kala suasana yang sulit di hari-hari ini. Tetapi Alkitab sudah memberikan suatu kebahagiaan kepada kita yang ada pada pagi hari ini, dikatakan bahwa ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden. Artinya Tuhan sendiri yang membuat padang gurunnya seperti taman Eden. Dan yang berikut bahwa dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Dia ulang-ulang saudara. Padang gurun dengan padang belantara beda-beda tipis, semua hamparan yang sangat luas. Sesuatu yang sangat membosankan, sesuatu yang sangat membuat manusia dalam, kalau Tuhan izinkan manusia ke dalam hal tersebut, saya katakan tadi, siapapun manusia akan mengalami gejolak iman. Karena ini berbicara tentang persoalannya di mana letak hidup kita di hari-hari ini. Kalau Tuhan mengizinkan kita untuk masuk ke dalam zona padang gurun atau zona padang belantara, apakah kita mampu masih bisa mempertahankan iman kita? Saya katakan tadi, ini berbicara tentang sebuah perjuangan iman. Tetapi jikalau kita bersama dengan Tuhan, kita tetap merasakan kebahagiaan. Karena Tuhan mampu merubah padang belantara menjadi seperti taman Eden. Di ayat yang ke bagian C dikatakan seperti ini. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Saudara bisa mempraktekkan hal ini saudara. Kalau kita di dalam padang gurun terus bisa memuji Tuhan, apakah kita seperti itu saudara? Ataukah justru ada di dalam menggerutu kepada Tuhan? Apakah kita masih bisa menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan pada saat Tuhan mengizinkan persoalan kesulitan datang kepada kita seperti saat-saat ini? Sesuatu yang sangat membosankan, apakah kita masih bisa menyanyikan syukur kepada Allah? Tetapi saya percaya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan mampu, saya kata tadi, mampu mengubah padang gurun menjadi seperti taman Eden. Saudara, ini ada pada saya dan saudara. Tetapi jikalau itu tidak kita nikmati hari-hari ini, berarti padang gurun betul-betul kita rasakan. Kalau kita diperhadapkan dengan padang gurun dan kita betul-betul merasakan padang gurun, berarti kuasa Tuhan sudah tidak ada pada kita. Kalau suasana yang menakutkan atau suasana yang membosankan ada pada kita di hari-hari ini, pada saat Tuhan izinkan padang gurun tersebut, dan kita betul-betul merasakan seperti apa yang kita rasakan tanpa melihat bahwa ada kebahagiaan di dalam Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu kekeliruan bagi saya dan saudara. Tetapi kebenaran firman Tuhan menghimbau kepada saya dan saudara pada pagi hari ini. Kalau Tuhan mengizinkan reruntuhan terjadi, pasti akan ada penghiburan. Pasti akan ada penghiburan. Karena
Tuhan mengizinkan kita supaya kita hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena di ayat yang ketiga, saya akan bacakan kembali saudara. Di ayat yang ketiga, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, di padang belantara seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Saudara, biarlah kita di hari-hari ini mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita seperti kondisi-kondisi saat ini diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, diperhadapkan dengan sesuatu yang sangat tidak mengenakan saudara. Tetapi jaminan firman Allah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anak Tuhan. Dan saya tidak pernah mendengarkan anak-anak Tuhan di hari-hari ini bahwa anak-anak Tuhan mati karena kelaparan. Tidak saudara. Dan itu yang terjadi kepada orang Israel. Dan saya percaya bahwa jaminan Tuhan juga ada kepada saya dan saudara, bahwa kita tidak akan dibiarkan kelaparan saudara. Karena itu juga yang menjadi sukacita kita. Karena Tuhanlah yang akan tetap memberkati anak-anak Tuhan, asalkan kita tetap hidup di dalam kebenaran, tetap kejar kebenaran firman Tuhan, tetap mencari Tuhan di hari-hari ini. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, kita angkat satu pujian. Semua yang terjadi di dalam hidupmu, kita semua atas izin Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, terima semua sebagai anugerah. Ku bersyukur Bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau tetap bersyukur, sekalipun saat-saat ini kita seperti di tengah-tengah padang belantara. Kita diperhadapkan dengan banyak bahaya. Kita diperhadapkan dengan banyak kesulitan. Kita diperhadapkan dengan banyak kesusahan. Tetapi janji Tuhan, bagi mereka yang mengejar Tuhan, mengejar hadirat Tuhan, bertindak, berusaha untuk mencari wajah Tuhan, maka janjinya berkata, padang gurun akan seperti Taman Eden. Padang gurun, padang belantara akan menghasilkan mata air yang sejuk. Dan janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu. Ku bersyukur Tuhan. Boleh kita angkat tangan? Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Terima kasih buat kekuatan-Mu sampai hari ini Tuhan. Selalu besertaku, akan tinggalkanku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kita bersyukur sampai hari ini Tuhan memberikan kita kekuatan.
sekalipun keadaan sulit harus kita alami. Tetapi sampai sekarang saya dan saudara ada, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur, amin. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beri ku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Sekali lagi, ku bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, Kau beri ku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Haleluya. 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 Rasakan hadirat Tuhan. Katakan haleluya. Kami mulia, Mari sebutkan haleluya. Rasakan hadiratnya. Kami menyembah, kami Engkau besar. haleluya, 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 haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Amin. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dengan iman katakan, Dia ubah hidupku. Amin. Baharui hatiku, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, Sujud di altarnya,
Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada mujizat yang pasti terjadi. Ketika kami sujud di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu, Engkau mengubahkan kain kabung kami dengan sukacita. Engkau mengubahkan suasana padang belantara menjadi suasana Taman Eden. Ini menjadi iman kami Bapa. Firman-Mu biarlah terus tertanam dalam hati kami, sehingga kami boleh menikmati setiap janji-Mu di hari-hari ini. Kami bersyukur Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan. Kau berkati persembahan tatangan, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, apapun yang jemaat tabur, itu jugalah yang akan mereka tuai. Berkati ekonomi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan meletakkan persembahan di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita akan memberikan persembahan, kita nyanyi lagu segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sedikit menyampaikan beberapa pengumuman tambahan yang belum tertera dalam warta jemaat. Mohon waktunya sebentar saudara. Walaupun kita diberikan waktu hanya kurang lebih 45 menit dalam ibadah, namun dalam kesempatan ini saya ingin memberikan pengumuman bahwa hari Sabtu ada ibadah pelprap jam 6 sore di gereja hari Sabtu, dan untuk sekolah minggu jam 4 sore. Nanti sekolah minggu tolong diperhatikan untuk hari Sabtu ya, minggu berjalan. Ibadah wadah ini hanya diberikan waktu 1 bulan 1 kali dalam sementara waktu ini, jadi tolong digunakan baik-baik ya. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada keluarga baru, jemaat baru yang hadir pada hari ini. Yang saya lihat ada di samping Opak Ruli, Amen. Bapak dan Ibu di samping Ibu Seko ya. Selamat datang Bapak Ibu ya, dan anak-anak ya. Boleh bangkit berdiri sebentar
tidak mengurangi rasa hormat. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Haleluya. Yesus. Ya, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati ya. Mungkin kalau ada kesempatan nanti tolong pengurus boleh minta nama Ibu Rohani, boleh tanya keluarga. Minta nama keluarga, saya masukkan nama keluarga. Baik, untuk saat ini kami mengucapkan juga selamat ulang tahun buat saudara Raldo ya, Tatilu yang hari ini berulang tahun. Ada orang tua di sini, sebentar boleh berlutut di depan ya, mewakili Raldo untuk didoakan. Begitu juga dengan Bapak Wantania Ringkuangan yang hari ini berulang tahun, mungkin ibadah sore sebentar keluarga ya. Dan selamat ulang tahun buat Pak Joni Sumese yang kemarin hari menikmati umur yang baru dan sekaligus akan didoakan di ibadah ulang tahun anak mereka Evel ya. Baik, Tuhan memberkati kita semua dan untuk minggu depan jadwal ibadah kita pagi sesi pertama kita kembali ke Komsel Karmel dengan Nasaret. Jadi minggu depan sesi pertama jam 10 Komsel Karmel dan Komsel Nasaret, dan sorenya sesi 2 Komsel Efrata, Kanaan dan Sion. Hari ini pagi Komsel Efrata, Kanaan dan Sion, dan ada beberapa yang mungkin berhalangan sehingga mengambil waktu untuk hari ini dan sore pun ya. Jadi itu untuk pengumuman saudara, dan terus kami menghimbau sebisa mungkin ya dari rumah tetap menggunakan masker karena ini pun bagian dari protokol kesehatan. Saya rasa tidak sulit kita mencari masker sekarang ya. Dan juga setiap masuk gereja tolong tetap dicek suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer, dan kita tetap berusaha duduk sebisa mungkin social distancing ya. Tapi puji Tuhan, saya juga bingung saudara. Tuhan luar biasa ya, jemaat hari-hari ini semakin bertambah, dan walaupun mungkin kita harus ada jarak dulu, tetapi kita tetap berdoa, kita percaya jemaat yang semangat, antusias untuk beribadah, Tuhan pasti berikan jalan keluarnya. Amin saudaraku. Dan tetap diharapkan sebisa mungkin jauhi dulu kontak fisik, kita bersalaman ya dari kejauhan dulu. Jadi sebentar pulang diharapkan sebelah kiri saya ya boleh keluar lewat pintu samping saya ya supaya tidak berdesak-desakan. Yang sebelah kanan saya boleh keluar lewat pintu depan. Jadi untuk mengurangi desak-desakan, jadi saya mohon maaf untuk sebelah kiri boleh langsung ambil sebelah kiri pintu, dan yang di sebelah kanan saya bisa ikut pintu depan. Kalaupun karena cuaca hujan masih ingin berteduh dulu di gereja, tidak apa-apa ya. Tapi diharapkan tetap duduk, jaga jarak ya. Silakan nikmati dulu jarang-jarang ke rumah gereja ya. Kalau masih mau tunggu hujan silakan, tapi tetap duduk cari tempat yang aman, nyaman sambil menanti hujan reda ya. Tolong jangan memaksakan pulang kalau masih hujan. Ya, nanti ada hal-hal yang tidak baik ya. Kena sakit atau apa, tenang saja dulu di gereja. Akan diiringi pujian dari musik yang ada sebentar sambil menunggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kita terus mengadakan ibadah live streaming. Jadi buat jemaat yang mungkin kurang sehat, jangan memaksakan diri untuk ke gereja ya. Tolong istirahat di rumah saja dulu, dan kami menyediakan layanan ibadah live streaming. Jadi ibadah ini tetap bisa disaksikan lewat live streaming. Jadi yang merasa kurang sehat, mungkin semalam sedikit ada gangguan kesehatan, enggak apa-apa. Istirahat saja dulu di rumah, ada waktu dalam kesempatan di minggu-minggu mendatang bisa beribadah lagi bersama-sama. Mohon maaf ya sebelumnya karena saya tahu ini adalah sudah menjadi kewajiban kami dan ini adalah protokol yang kita tahu secara umum. Maka itu mari kita sikapi dengan bijaksana, tetap tenang, tetap sabar. Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Tuhan berkati kita semua, dan bantu doa buat Bapak Kevin Sondak yang akan berangkat ke Tembagapura besok hari, dan bantu doa buat Saudara Epi Rakian
tadi pagi beliau mengalami kecelakaan pas turun Gunung Perum. Beliau di situ dan sementara dirawat di rumah sakit. Jadi tolong kita cek keluarganya. Saya juga dapat info dari tetangga dan jemaat yang melihat. Ya. Bantu doa buat Ibu Lalonsang dalam pemulihan, Ibu Ama, Ibu Eichen Wantania, Ibu Heidi, Ibu Vin, Ibu Tuti dan Saudari Merlinda. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Dan terima kasih buat persembahan, persepuluhan yang Bapak Ibu sudah berikan. Apapun korban yang sudah berikan, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Orang tua dari Saudara Raldo boleh maju ke depan. Kita akan berdoa untuk ulang tahun Raldo yang ada. Bersama dengan Saudara Kevin, boleh bersama-sama di depan. Kita akan doakan keberangkatan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur di akhir ibadah kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga di dalam Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Kami percaya iman kami semakin dikuatkan. Satu keyakinan kami bahwa Tuhan pasti melindungi kami. Terpujilah Tuhan. Sebelum kami pulang, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bersuka cita hari ini. Ada saudara kami Raldo yang walaupun tidak sempat hadir, ada orang tua yang bersama-sama dengan kami. Kami berdoa saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Raldo dengan umur yang Tuhan tambahkan hari ini tetap menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati masa depannya Tuhan. Menjadi seorang pemuda yang takut akan Tuhan, menjadi seorang pemuda yang menghormati orang tua, dan menjadi seorang pemuda yang sukses dan berhasil. Tuhan berkati pelayanannya dimanapun dia berada, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, biarlah berkat ini mengalir kepada orang tua, kakak-kakaknya, bahkan seluruh keluarga besar. Kami percaya Tuhan memberkati. Berkati Kohin, Maci yang ada Tuhan. Terus sehat-sehatkan mereka sebagai orang tua. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Kami berdoa buat saudara kami Bapak Kevin Sondak yang besok hari akan kembali ke Tembagapura. Tuhan pimpin perjalanannya dari tempat ini, di bandara sampai di tempat pekerjaan. Istri, orang tua yang ditinggalkan sementara, bahkan bayi dalam kandungan. Tuhan memberkati sehingga keluarga ini tetap tinggal dalam kemurahan Tuhan. Sertai nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam pemulihan kesehatan, di rumah mereka dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, maupun yang di rumah sakit, saudara Christian Kawung, kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan jadi bahagian mereka, pemulihan lepas pemulihan menjadi bahagian dari saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami berdoa buat keluarga kami yang baru, saudara kami di dalam Tuhan, keluarga Pandelaki Masih Tuhan, Bapak Faizal Pandelaki, Ibu Vera Masih, ada anak-anak mereka, adik Alvin, Elsa dan Jarvis. Tuhan memberkati keluarga ini. Biarlah ketika mereka ada di lingkungan kami boleh menjadi sahabat di dalam Tuhan, menjadi orang tua, menjadi keluarga, sehingga kami boleh saling melayani satu dengan yang lain. Di tengah-tengah keadaan sulit ini, biarlah kami menjadi jemaat yang mencari jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga diberkatilah keluarga Pandelaki Masih yang sudah bersama-sama dengan kami, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Berkati juga keluarga Seko Talumepa,
tua yang boleh ada bersama-sama dengan kami juga. Tuhan memberkati orang tua kami ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, para pemuji penyembah Tuhan, tim pelayan altar, worship leader, singer, pemain musik, rebana multimedia, tim gugus tugas COVID-19 Jemaat Sola Gracia. Kami semua Bapa hari ini, kami bersyukur karena berkat-Mu telah dicurahkan, sukacita-Mu mengalir dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati hari ini dengan penuh kebahagiaan. Berkati ibadah kedua sebentar sore, pada pukul 5 sore di tempat ini. Kembalikan lagi umat-umat-Mu Tuhan, yang belum sempat beribadah pagi hari ini, bahkan jemaat-jemaat baru yang rindu bersama-sama bergabung dalam ibadah. Tuhan memberkati mereka. Semua tim altar yang akan melayani sebentar sore, Tuhan urapi mereka, sehingga kuasa Allah tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akan akhiri ibadah kami pada sesi pertama ini. Mari saudara-saudaraku, angkat kedua tanganmu. Diberkatilah jemaat yang sudah membawa persepuluhan. Biarlah Tuhan membukakan tingkap langit sorga, mencurahkan berkat berlipat kali ganda. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Semua yang diberkati boleh katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Ku bersyukur Bapa, kasih setiamu di dalam hidupku.